Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan membahas masih seputaran tanaman alpukat. Jadi banyak pertanyaan yang ke WA pribadi kita, kemudian banyak juga teman-teman kita yang ada di daerah Bangka Belitung yang masih kebingungan dalam memilih jenis tanaman alpukat. Jadi di sini ada beberapa masukan pertimbangan dari saya. Jadi ini sifatnya hanya sebagai acuan, kawan-kawan, dan belum tentu cocok terhadap pemikiran kawan-kawan semua. Jadi di sini, jadi ini persepsi kita. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita membangun kebun alpukat. Jadi ini yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita membangun kebun alpukat untuk skala investasi. Jadi di sini saya sudah membuatnya dan merunutnya. Yang pertama sekali yaitu pasar. Jadi kenapa harus pasar? Ya jelas, kawan-kawan. Jadi intinya kita petani sebenarnya di lapangan mampu atau bisa produksi setinggi-tingginya. Nah, yang jadi kendala yang ada di kita, di negeri kita, yaitu pemasaran. Jadi intinya seperti ini, kenapa harus pasar? Kita kenali dulu pasar. Pasar yang akan kita jangkau yaitu pasar dalam negeri atau luar negeri. Ya sudahlah, intinya yang luar negeri ini kita coret dulu. Terlalu tinggi hayalan kita ya. Kita simpulkan kita akan pasar alpukat kita nanti di dalam negeri. Oke, deal, jelas kawan-kawan. Jadi ini kita X dulu. Boleh dikatakan kita belum mampu menjangkau pasar luar negeri atau internasional. Jadi setelah menetapkan pasar alpukat kita itu adalah pasar dalam negeri, kemudian kita cari kualitas. Kualitas seperti apa yang dikehendaki pasar dalam negeri ini. Oke, jelas kawan-kawan. Kenapa harus kualitas? Jadi di item kualitas ini yang harus kita tanyakan ke pedagang buah, kemudian di pasar-pasar pedagang buah ada di sekitar kita, termasuk ibu kota negara Jakarta itu yang paling besar yang ada di kita. Jadi ada beberapa pedagang yang telah kita survei, yaitu ukuran yang masuk grade A, yaitu ukuran buah alpukat 3 sampai 4 buah per kilogramnya, itu insya Allah sudah masuk grade A nya, kawan-kawan. Jadi ketika nanti alpukat yang kita tanam buahnya sudah masuk ukuran 3 sampai 4, itu sudah masuk kualitas A. Ingat, itu sudah ada beberapa kita dapat itemnya. Kemudian setelah mengetahui pasar, barulah kita akan turun ke adaptasi. Jadi apa yang harus kita ketahui dalam adaptasi? Di sini yang paling fatal ketika kita sudah mau memasuki tahap teknis budidaya. Ya jelas di sini adaptasi yang pertama yaitu yang perlu kawan-kawan pahami, yaitu persyaratan tumbuhnya. Syaratan tumbuh ini seperti MDPL, ketinggian tempat, calon lokasi yang kawan-kawan mau menanam alpukat itu usahakan harus diketahui dulu. Ingat kawan-kawan, ini fatal. Persyaratan tumbuh ini ibaratnya kita membangun rumah, disinilah adanya namanya persiapan pondasinya. Bisa kawan-kawan bayangkan ketika kita membangun rumah tanpa persiapan pondasi yang kuat, mungkin rumah ini akan tetap berdiri dan terbangun, namun kualitas rumah ini tidak sekokoh dengan persiapan yang kita gunakan pondasi. Oke, paham kawan-kawan sampai di sini? Kemudian setelah mengetahui syarat tumbuh, di sini banyak masih suhu, kelembaban dan sebagainya. Mungkin nanti kawan-kawan sendiri yang tahu di daerah masing-masing seperti apa lingkungan persyaratan tumbuh yang ada di tempat kawan-kawan. Oke, paham jelas? Kemudian setelah mengetahui persyaratan tumbuh, barulah kita menentukan jenis alpukatnya, kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan penjual bibit yang menawarkan kualitas buahnya besar, ini enak, ini dan sebagainya. Itu yang sangat
saya lihatkan di media maupun yang nyata yang ada di daerah kita. Paham sampai di sini kawan-kawan? Oke, semoga kawan-kawan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi intinya seperti ini, yang paling aman seperti ini kawan-kawan. Cari yang sesuai dengan daerah kawan masing-masing. Terserah itu lokalan atau apa, yang penting kunci pasar kita sudah menemui, kualitas buahnya nanti mampu nembus 3-4 buah per kilo, itu aman. Kenapa saya merekomendasikan ini yang jenis yang sudah tumbuh ada di lingkungan kawan-kawan? Insya Allah ini sudah pasti cocok kawan-kawan. Umpamanya daerah Bangka Belitung, di sini ada lokal yang tumbuh liar. Kemudian setelah kita survei di situ buahnya cocok dengan ukuran pasar, kemudian produktivitas tinggi dan memiliki keunggulan yang layak komersilkan. Dan hal-hal seperti ini justru lebih aman untuk kita lakukan untuk budidaya skala kebun ya kawan-kawan. Jadi sebagai referensi perlu kita ketahui, jadi alpukat ini yang banyak lahir jenis-jenis terbaru ini semenjak eranya atau maraknya dunia pembibitan. Oke, betul kawan-kawan, jelas. Jadi awal-awal sekali yang kita kenal di situ di jenis-jenis legendaris yang ada di sekitar kita itu sebenarnya yang ada itu mentega, kawan. Mentega ini adalah jenis legendaris, jadi insya Allah adaptasinya sangat luas. Mulai dari rendah sampai tinggi, dia mampu adaptasi. Dan barulah lahir jenis-jenis yang terbaru seperti yang tidak perlu saya sebutkan. Bahkan sekarang banyak yang jenis introduksi datang ke Indonesia, itu hati-hati. Saran saya, boleh kawan-kawan ingin mengoleksi jenis banyak alpukat, tapi syaratnya hanya untuk koleksi pengamatan. Karena apa? Kalau kalian langsung memutuskan untuk skala investasi kebun, itu nanti akan terjadi, ini prediksi saya, penyesalan. Kenapa? Karena banyak jenis alpukat belum tentu cocok di persyaratan tumbuh lingkungan kita masing-masing, itu yang harus diperhatikan kawan-kawan. Umpamanya sebut alpukat A ini buahnya karakternya besar dan sebagainya, ini hampir sempurna dalam karakternya, dan setelah kita tanam di daerah kita itu belum tentu cocok. Dan hal seperti ini yang perlu kita khawatirkan. Oke, jelas kawan-kawan. Kemudian ada, jadi jujur di lapangan kita sudah banyak mengoleksi jenis alpukat terbaru, baik itu introduksi maupun yang ada jenis-jenis di sesama pulau, kemudian antar pulau. Jadi kenapa belum saya ekspos di lapangan ini? Lagi-lagi saya tujuan pengamatan adaptasinya. Kalau tidak terbukti cocok di daerah kita, saya tidak akan melanjutkan untuk produksi bibit karena akan menjebak kawan-kawan kita petani nanti. Oke, paham? Jadi yang sekarang saya ekspos di sini adalah mentega yang jenis legendaris, dan alhamdulillah sudah terbukti seperti apa yang sudah sering saya bagikan kepada kawan-kawan. Oke, paham kawan-kawan? Kemudian setelah melewati 2 tahap, pasar kita sudah dapat, kemudian jenis yang sesuai dengan adaptasinya kita sudah dapat, baru kita eksekusi di lapangan ya kawan-kawan. Apa itu? Baru tahap teknis budidaya atau membangun kebunnya. Oke, paham? Jadi insya Allah kalau kawan-kawan mengikuti dan memahami rangkaian-rangkaian ini, nanti setelah produksi kawan-kawan tidak akan kesulitan untuk dalam pemasaran, kemudian dalam teknis perawatan di lapangannya. Jadi mungkin di sini sudah panjang lebar saya berbicara. Mungkin nanti kalau ada kata-kata yang kurang atau tingkah laku yang kurang berkenan di kawan-kawan, saya mohon maaf. Karena jujur saya juga manusia, banyak mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Mungkin di sini sekedar informasi dan belum tentu cocok di pemahaman pola pikir kawan-kawan. Jadi silahkan, wah umpama nanti Haritani Tempilang ini merekomendasi salah-salah, saya tidak mau mengikuti aturan itu terserah kawan-kawan. Itu terserah kawan-kawan, itu kan nantinya biaya kawan, kemudian yang mengelola kawan.
Jadi tugas kita hanyalah sebagai petani adalah berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak lebih dari situ. Selebihnya itu kawan-kawan bisa memilih, kawan-kawan bisa mempertimbangkan masing-masing. Umpama saya tidak mau mengikuti ini, saya mau beragam, pokoknya yang ada di Indonesia bibit ini mau saya tanamkan semua di kebun. Itu terserah kawan-kawan. Itu adalah hak, dan kita hanya lagi-lagi menyampaikan informasi kemudian berbagi pengalaman. Oke, sekian dan terima kasih informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa sedikit membantu keraguan kawan-kawan yang baru memulai membangun kebun skala investasi, kebun alpukat. Jadi inilah yang bisa saya sumbangkan kepada kawan-kawan. Silakan ambil baiknya dan silakan buang yang buruknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.